Halo semua, di video kali ini saya akan berbagi tentang data GDP atau PDB di Amerika Serikat yang sudah dipublikasikan, di mana di kuartal 2 2022 ini pertumbuhannya kembali mengalami negatif, yang secara textbook berarti Amerika Serikat sudah resesi. Berita ini mungkin saja menjadi good news buat Indonesia. Kenapa? Nah, nanti saya akan bahas lebih lengkap. Jadi yang namanya resesi ini terjadi karena inflasi yang tinggi. Kenapa inflasi bisa tinggi? Ya karena perang Rusia Ukraina, kemudian ada supply disruption menyebabkan harga bensin yang tinggi. Nah, di mana-mana kalau pengeluaran bensin tinggi, orang terpaksa harus fokus pada pengeluaran yang sifatnya dasar seperti makan minum, transportasi ke tempat kerja. Nah, itu telah menyebabkan perlambatan ekonomi di banyak sektor. Uh, Kemudian uh, yang jadi pertanyaan gitu ya, uh, apakah Amerika Serikat sudah mendefinisikan bahwa dia itu resesi? Nah, secara textbook ya, sekali lagi ya, textbook ya, resesi itu adalah growth daripada PDB negatif dua kali berturut-turut secara textbook. Tapi kalau di Amerika Serikat, definisi mereka resesi atau tidak, itu ditentukan oleh yang namanya NBER, National Bureau Economic of Research. Kalau di Indonesia mungkin seperti BPS. Nah, NBER ini sesuai dengan namanya ya, itu terdiri dari banyak ahli-ahli ekonomi. Kemudian mereka menggunakan tidak hanya PDB, tapi juga banyak indikator lain. Yang menarik ya, saya sempat baca di beberapa artikel, resesi ini juga ada di Wikipedia. Ya. Nah, di mana kalau kita klik view historisnya, itu ternyata di dalam satu hari terakhir ya, kita lihat 29 Juli jam 10, jam 9.55, 9.53 ini. Ternyata definisi resesi itu diperbarui mungkin lebih dari 30 kali. Ya. Nah, makanya di Amerika Serikat ternyata resesi itu juga kalau orang cek di Wikipedia bisa berubah-ubah tuh dia punya definisi. Ya, tapi nggak apa-apa. Kalau kita pakai definisi textbook ya itu negatif dua kali berturut-turut. Meskipun ya itu NBER-nya belum memutuskan. Nah, jadi selama NBER yang datanya banyak digunakan sebagai referensi pemerintah. Jadi contoh misalnya pemerintah bilang oke, kita akan do something about this economy karena inflasinya sekian. Kan harus tunggu inflasi resmi daripada BPS. Tidak bisa dong kementerian ini keluarkan data sendiri, kementerian itu keluarkan data sendiri gitu. Atau kita apa memilih khusus, oh ini harga bawang lagi naik tinggi nih, masyarakat susah. Oke, harga bawang lagi naik tinggi, tapi pulsa kan nggak naik. Ya, jadi memang harus ada satu data yang dikeluarkan oleh satu lembaga resmi yang menjadi acuan daripada lembaga pemerintahan. Nah, um, jadi selama NBER ini belum menyatakan US resesi, berarti pemerintah dalam hal mengambil kebijakan juga belum tentu kebijakan yang sifatnya resesi. Ya. Nah, kalau kebijakan untuk keluar dari resesi itu apa? Kalau secara textbook itu adalah melonggarkan monetary, ya, melonggarkan kebijakan keuangan. Nah, itu bisa aja menurunkan giro wajib minimum, uh, seperti kewajiban perbankan kalau dia terima deposito, yang wajib dia setorkan ke bank sentralnya itu dikurangin, itu disebut dengan GWM. Menurunkan suku bunga, ya, syarat pinjaman dipergampang, misalnya DP-nya bisa lebih longgar, kemudian kreditnya bisa lebih panjang, ya. Atau yang terakhir kali yang dilakukan beberapa tahun ini, bank sentralnya mencetak uang, kemudian uangnya dipakai untuk membeli obligasi negara. Nah, tapi ya sekali lagi, kalau NBER belum mengeluarkan data resmi, maka pendapat saya adalah uh, yang pemangku kebijakan, bank sentral pemerintah di sana, mereka belum bisa mengambil kebijakan resesi. Kenapa? Karena ya kalau kita bilang itu resesi, tapi kalau si pemerintahan juga belum menyatakan dia resesi, bagaimana mungkin bank sentralnya mengambil kebijakan yang sifatnya untuk mengcounter resesi? Yang ada sekarang mereka sedang mengcounter inflasi. Nah, kalau mengcounter inflasi itu lawan daripada yang sebelumnya. Jadi harus menaikkan tingkat suku bunga secara agresif, mengurangi uang yang dicetak, dan sebagainya. Nah, terlepas daripada Amerika Serikat beneran resesi apa tidak, Indonesia itu menurut saya adalah suatu berita positif. Kenapa? Yang pertama, kita harus aware, yang resesi itu Amerika, bukan Indonesia. Kalau Indonesia resesi, kita perlu khawatir. Tapi kan yang resesi itu Amerika Serikat.
Oke, mungkin dia bisa menyebar atau apa. Well, kita lihat nantilah. Ya, seperti kemarin pandemi kan, pandemi menyebar ke seluruh dunia karena negara yang sahamnya winner, ada juga negara yang sahamnya loser gitu. Jadi kali ini resesi itu bukan sesuatu yang ke seluruh dunia dan untungnya Indonesia di bawah pemerintahan yang sekarang menurut saya kinerjanya sangat baik sehingga kita belum resesi. Mudah-mudahan juga tidak resesi tahun depan. Nah, kemudian kalau benar US resesi, dia punya kebijakan mungkin akan jadi lebih longgar atau lebih jinak gitu. Nah, misalnya yang suku bunga yang naik agresif, bulan Juli lalu kan orang prediksinya naik 100 basis. Ternyata cuma naik 75. Ada diskusi nanti naik sekali lagi 75, tapi orang sudah bilang naiknya jadi 50, seperti itu. Jadi kebijakan suku bunga itu makin lama akan makin jinak ya. Bukan tidak mungkin ya, naiknya nanti jangan-jangan cuma 25, jangan-jangan sudah nggak naik lagi. Atau yang prediksi banyak orang, mungkin bukan prediksi lah, harga obligasi di US sekarang tuh sudah mencerminkan tahun depan bunganya akan turun. Gitu. Nah, jadi kalau mereka benar masuk ke resesi, biasanya itu positif untuk harga obligasi. Ini sudah pernah terjadi dekat-dekat ini tahun 2020. 2020 seluruh dunia mengalami resesi berat. Bank sentral dimanapun menurunkan suku bunga, mencetak uang habis-habisan, sampai dibikin peraturan ada undang-undang khusus kayak Indonesia, defisitnya diperbolehkan lebih dari batasan undang-undang. Kemudian hutangnya juga dilonggarkan segala macam. Gitu. Nah, dalam situasi seperti itu, harga obligasi pemerintah melonjak tinggi. Harga obligasi korporasi kalau yang bagus itu akan naik, tapi kalau misalnya dia bermasalah ya akan jatuh. Jadi untuk obligasi pemerintah dan perusahaan-perusahaan yang performanya bagus, yang bisa survive pada waktu resesi, itu adalah berita yang sangat baik. Nah, kapan si Enber akan mengumumkan Amerika resesi? Terus terang saya tidak tahu, karena indikator yang dia pakai banyak. Apakah Enber akan menyatakan US resesi? Terus terang ini saya juga tidak tahu kenapa, karena definisi Enber itu tentu berbeda dengan orang awam seperti kita. Kalau media akan bilang 2 kali berturut-turut negatif. No, no, no. Mereka akan bilang, kamu harus lihat kita punya data pengangguran. Kamu mesti lihat kita punya data wages-nya bagaimana, gajinya bagaimana. Kamu harus lihat bagaimana. Karena Amerika Serikat juga eksportir yang besar. Nah, jadi belum tentu, walaupun PDB-nya negatif, tapi ekonomi dinyatakan resesi gitu. Ya, jadi harus lihat case by case. Nah, jadi Enber apakah pasti bilang US resesi? Nggak tahu juga gitu. Nah, apakah resesi ini pasti positif ke harga obligasi Indonesia? Itu juga sangat case by case, ya, karena tergantung juga Bank Sentral Indonesia bagaimana. Apakah akan menaikkan suku bunga secara agresif? Karena pada saat inflasi di US sudah mulai menunjukkan tren penurunan, Indonesia malah sedang naik gitu. Ya, mungkin kita puncaknya bisa di Juli atau Agustus, baru pelan-pelan turun di akhir tahun. Nah, kemudian apakah ini saat yang saat yang tepat untuk masuk ke reksadana pendapatan tetap? Dari pengalaman saya berkali-kali ikutin news itu capek. Kadang-kadang newsnya, rumornya itu bilang mau ini, ternyata nggak jadi. Jadi yang diprediksi tidak terjadi. Itu sudah beberapa kali. Ya. Jadi tidak selalu yang namanya market itu benar. Kalau orang bilang market is always right, kalau untuk kebijakan bank sentral kadang-kadang mengagetkan. Ya contoh paling gampang inilah. Saya sendiri ya di tempat kerja saya Panin Asset Management juga sudah berpikir bulan Juli BI rate akan naik. Apa yang terjadi? BI rate-nya tetap gitu. Padahal inflasi kita sudah tinggi, sudah mulai tinggi maksudnya. Kemudian kita punya dolar juga sudah mendekati 15.000 terhadap rupiah gitu. Harusnya kembali dinaikkan, ternyata enggak juga gitu. Ya. Jadi kadang-kadang tidak sesuai dengan rumornya gitu. Kadang-kadang rumornya sesuai nih. Jadi BI rate orang prediksi sekian atau Fed Fund rate prediksi sekian, tapi ternyata kok harga sahamnya beda arah, Pak. Kok malah suku bunganya naik 75 basis, tapi harga obligasinya malah malah rally. Itu yang terjadi juga beberapa waktu ini. Jadi harga obligasi baik di US maupun di Indonesia mungkin sudah dari pertengahan Juni ya, atau mungkin sekitar akhir Juni sampai Juli ini rally terus. Padahal suku bunga naik. Ya, jadi banyak orang yang justru keluar karena takut suku bunga akan naik, malah ketinggalan rally di obligasi. Memang sih rally di obligasi nggak kayak saham, bukan naik 3%, 5%, 7%. Tapi kalau naik 1-2% di reksadana fixed income itu juga termasuk rally di obligasi. Jadi menurut saya nggak usah terlalu ngikutin rumor lah gitu.
Kita fokusnya apa? Fokus pada valuasi yang pertama. Jadi kita harus punya hitung-hitungan. Oke, kalau saham ya itu repot. Kita harus analisa fundamentalnya, analisa manajemennya. Kalau reksadana fixed income yang isinya obligasi pemerintah gampang. Kan nggak mungkin kita lakukan pemerintah kita sendiri. Yang kita lakukan cukup menganalisa yield yang sekarang mahal atau murah. Gitu. Nah, kalau misalnya murah, ya masuk aja. Kalau misalnya mahal, mungkin kita tunggu dulu. Atau mungkin masuk, tapi kita mindsetnya lebih jangka panjang. Nah, kemudian kalau mau masuk reksadana fixed income, holding periodnya ya kalau menurut saya 2 sampai 3 tahun. Kalau kita beli habis itu 2 minggu cek saldo sekali ya itu juga tidak sehat Bapak Ibu. Jadi menurut saya yang penting adalah fokus pada valuasi. Yang nomor dua adalah fokus pada holding periodnya. Ya, jangan terlalu sering cek saldo karena belum tentu kalau kita beli habis itu langsung naik. Bisa juga turun dulu selama beberapa waktu. Tapi yang namanya siklus ya kalau dia sudah turun terus ada waktunya dia naik. Kadang-kadang cepat, kadang-kadang lambat. Tapi kalau yang untuk obligasi pemerintah biasanya lebih gampang. Karena kalau dia terlalu tinggi, eventually dia akan turun. Mau dana asing masuk, dana asing keluar, tren ini selalu berulang. Nah, demikian sharing dari saya. Semoga bermanfaat. Semoga Bapak Ibu dalam kondisi sehat selalu. Terima kasih.